Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuhun dari Sekolah Taji Fatwa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pernikahan dalam Islam. Pernikahan adalah dasar hukum yang melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pernikahan adalah penyatuan dua insan laki-laki dan perempuan melalui akad yang menjadi dasar kebolehan penyatuan. Di dalam Islam, pernikahan itu bukan hanya berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah secara agama dan hukum negara, dan bukan hanya berbicara kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja, tetapi sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian lahir dan batin, nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya suatu kebenaran. Arti pernikahan dalam Islam. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti sunnah Rasul dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Sementara arti nikah menurut para ulama sebagai berikut. Mazhab Syafi'i, nikah yakni akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, taswij atau lafaz yang maknanya sepadan. Mazhab Maliki, nikah merupakan sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita atau pria yang bukan mahram, bukan majusi, bukan hamba sahaya, milik ahli kitab menggunakan lafaz siga. Mazhab Hanafi, nikah yaitu adat yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan dengan seorang perempuan atau laki-laki yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar'i. Mazhab Hambali, nikah adalah akad perkawinan atau akad yang diakui di dalamnya lafaz nikah, tajwid, dan lafaz yang punya makna sepadan. Syarat-syarat nikah. Yang pertama, ada kedua calon pengantin beragama Islam. Yang kedua, wali nikah laki-laki. Yang ketiga, dihadiri saksi. Yang keempat, sedang tidak ihram atau berhaji. Yang kelima, bukan paksaan. Tujuan menikah dalam Islam. Dalam Islam, tujuan pertama atau tujuan utama dari pernikahan adalah melaksanakan perintah Allah. Dengan melaksanakan perintah Allah, maka umat muslim akan mendapatkan pahala sekaligus kebahagiaan. Kebahagiaan ini menyangkut semua hal termasuk rezeki, sehingga bagi umat muslim yang sudah menikah tak perlu khawatir tentang rezeki. Yang kedua, selain melaksanakan perintah Allah, tujuan menikah berikutnya adalah melaksanakan sunnah Rasul. Dengan melaksanakan sunnah Rasul, maka seorang hamba dapat terhindar dari perbuatan zina. Tidak hanya itu, seorang yang menikah juga mendapatkan pahala karena sudah melaksanakan sunnah Rasul. Yang ketiga, seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang, bahwa dengan menikah berarti sama halnya menjaga kehormatan diri sendiri, sehingga kita bisa untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama Islam. Selain itu, suatu pernikahan bisa membuat diri kita bisa menjaga pandangan dan terhindar dari perbuatan zina, sehingga kita bisa menjalani ibadah pernikahan lebih baik. Yang keempat, terlaksananya pernikahan berarti sama halnya dengan menyempurnakan separuh agama Islam. Dengan kata lain, menikah bisa menambah pahala seorang hamba. Dalam hal ini, menyempurnakan agama bisa diartikan sebagai menjaga keimanan dan rukun nikah. Rukun nikah ada 5. Yang pertama, terdapat calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk nikah. Yang kedua, ada wali dari calon pengantin perempuan. Yang ketiga, dihadiri 2 orang saksi laki-laki yang adil untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan. Yang keempat, diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya. Yang kelima, diucapkannya qabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya. Persaksian akad nikah tersebut berdasarkan dalil hadis secara marfu. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 saksi yang adil. Hadis riwayat Hamzah kecuali Nasai. Apa ada nikah yang diharamkan? Ada, yaitu Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mustashid menjabarkan terdapat 4 jenis pernikahan yang secara tegas dilarang oleh agama, yakni antara lain nikah syigar, yang kedua nikah mut'ah, yang ketiga meminang atas pinangan orang lain, dan yang keempat nikah mut'alil. Dalil tentang pernikahan. Quran Surat An-Nisa ayat pertama.
Ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqi minha zaujaha wa basa minhuma rijailan katsiran wa nasa'a wattaqullahal tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya dan mengembangbiakkan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan namanya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah atas kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Hadis tentang pernikahan. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menikah itu termasuk dari sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya. Siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.